Mahasiswa Universitas Diponegoro yang tergabung dalam program KKN Tematik 2025 melaksanakan kegiatan edukatif bertema pengelolaan sampah dan budidaya maggot sebagai upaya mewujudkan desa mandiri dan bersih di Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Kalisalak ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah, terutama limbah organik, serta mengenalkan budidaya maggot, Black Soldier Fly atau BSF, sebagai solusi ekologis dan ekonomis dalam pengurangan sampah rumah tangga. Kegiatan dihadiri oleh berbagai elemen penting desa, antara lain, pengurus BUMDes, Karang Taruna, tim penggerak PKK, dan tokoh masyarakat. Acara mencakup sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga, demo praktik budidaya maggot, dan diskusi interaktif seputar potensi pengolahan limbah organik berbasis komunitas. Tim KKN Undip juga menampilkan prototipe kandang maggot sederhana yang mudah diterapkan oleh warga menggunakan bahan daur ulang. Mahasiswa berharap kegiatan ini bisa berlanjut menjadi unit usaha desa yang dikelola oleh BUMDes atau kelompok pemuda desa, sebagai langkah awal menciptakan ekonomi sirkular di tingkat lokal. Bagaimana sih sebetulnya kondisi pengolahan sampah di Desa Kalisalak? Baik, untuk pengondisian pengolahan sampah di Desa Kalisalak pada saat sementara ini itu pengondisiannya itu ada yang dari DLH langsung, jadi dari DLH memunguti sampah itu terkhusus dari perumahan, dari pihak perumahan. Tapi untuk yang di desa itu kadang itu warga itu membuat lubang itu nanti dibakar sendiri. Seperti itu untuk kondisi sementara saat ini. Oke, terus di desa itu apakah kayak memiliki aturan atau surat edaran seperti itu kepada masyarakat kaitan dengan pengolahan sampah? Untuk aturan surat edaran, ini kan kebetulan nanti di desa itu bekerja sama dengan BUMDes, BUMDes Cipta Indah Rantansari. Nah, di situ nanti akan muncul sesuai program BUMDes tentang pengolahan sampah. Jadi untuk saat ini belum ada, nanti ada di Musdeskan dan ada SK dari desa untuk pengelolaan sampah dan armada juga nanti bisa dikondisikan. Oke. Terus kemudian bagaimana nih Desa Kalisalak menyikapi ide pengolahan sampah organik menggunakan maggot? Nek menyikapi itu seperti apa? Itu sebenarnya sangat bagus sih Mas, sangat bagus dalam artian itu nanti kan ada siklus ya, siklus dari tanaman untuk budaya maggot dan maggot sendiri nanti bisa juga untuk pakan ternak atau pakan ikan kan bisa juga nanti untuk dijual itu juga bisa memajukan memajukan perekonomian di desa tersendiri. Saya setuju dari pihak desa. Mas Rio, jadi kan dari BUMDes nih saya pengen tanya apa saja sih sebetulnya motivasi Anda, motivasi awal banget nih tentang budidaya menggunakan maggot? Untuk motivasi kami sebagai BUMDes, yang pertama itu dari limbah sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga. Yang pertama itu, yang keduanya banyaknya TPS di lingkungan Desa Kalisalak itu yang sudah ditutup. Jadi motivasi kita itu sebenarnya bagaimana cara untuk limbah organik itu menjadi sisi ekonomi yang maju untuk warga sekitar, kemudian untuk desa juga. Kemudian kita bagaimana caranya dari limbah organik itu sendiri kita kelola dan dibersihkan, dihabiskan di lingkungan desa tanpa keluar ke tempat pembuangan sampah. Oke. Terus untuk kebutuhan yang harus disiapkan, kebutuhan dasarnya untuk memulai budidaya maggot ini apa aja nih? Yang pasti kita kan membutuhkan yang satu tempat untuk beternak maggot itu sendiri. Maggot itu sendiri kan dari lalat, kalau bahasa Indonesianya lalat tentara hitam. Kalau disingkat BSF kayak gitu. Kemudian setelah tempat untuk budidaya, kita juga membutuhkan yang namanya pembesaran dari larva itu sendiri. Mungkin itu yang kami butuhkan. Kemudian yang kedua, kembali lagi untuk bahan untuk makannya lalat itu sendiri dari bahan sampah organik itu. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik itu ada berbagai macam, itu ada bisa pencemaran air. Itu kalau pencemaran air itu nanti untuk
air itu bisa meresap dari sampah itu bisa langsung ke sungai. Yang kedua, pencemaran tanah. Terus yang ketiga itu bisa mengakibatkan banjir. Ya. Terus apakah ngerti nih kalau maggot itu bisa digunakan untuk pengolahan sampah juga, sampah organik khususnya Mbak Hana? Iya, itu tadi yang saya bilang bisa dipilah-pilah khususnya untuk sampah di rumahan. Itu nantinya kalau kita tumpuk-tumpuk dan tidak dibuang itu nanti akan mengeluarkan larva itu tadi. Tapi sekarang kan kita juga ada pengembangan dari KKN Undip, itu sangat bermanfaat. Jadinya kita tahu masalah larva itu nantinya akan dijadikan buat pakan peternak-peternak gitu. Ya, artinya manfaatnya seperti itu. Itu nanti akan dikelola dengan BUMDes. Gitu, Oke. Pak. Ya. Ada tantangan tersendiri nggak atau ada kesulitan nggak Mbak dalam memilah sampah yang ada di rumah organik baik non organik seperti itu? Ada kesulitannya seperti apa Mbak? Nggak ada sih. Kita kan cuma kalau ada contohnya dus-dus kayak botol, terus ada lagi yang plastik-plastik itu. Untuk yang plastik-plastik kita juga sudah ada wadahnya sendiri di Ecobrik. Oh, berarti di rumah sudah mulai dipisah-pisah seperti itu ya? Ya. Okay. Kalau di Ecobrik itu kita sudah beberapa tahun yang lalu kita bikin sampah itu khususnya plastik dimasukkan ke dalam botol. Kita akan dijadikan Ecobrik. Untuk yang pertama itu kita membawakan sosialisasi untuk pembudidayaan maggot, di mana pembudidayaan maggot ini sendiri dilakukan untuk dapat menguraikan sampah-sampah organik yang ada di Desa Kalisalak. Kemudian terkait dengan pembudidayaan dari larva maggot ini atau BSF, Black Soldier Fly, mulai dari telur dari 3-5 hari, kemudian ada larva berkisar 18 hari, kemudian dari larva nanti akan berubah menjadi prepupa dan juga pupa, hingga yang nantinya akan berubah menjadi larva dewasa, di mana di larva dewasa ini akan terjadi perkembangbiakan dan juga perkawinan dari larva jantan dan larva betina, sehingga nanti akan menghasilkan telur kembali. Nah, untuk pemanfaatan dari maggot tersendiri sangat banyak, mulai dari menjadi pakan organik dan juga bisa menjadi pakan dari ternak lele dan lain sebagainya seperti itu. Kan terkait dengan RDF atau bisa disebut dengan diffuse dengan fuel, itu adalah pengolahan sampah organik untuk mengurangi emisi karbon juga, karena dari Desa Kalisalak ini juga bisa dibilang sebagai pengolahan sampah organik yang sangat bagus ya. Makanya dari kami selaku KKN dari tematik dari Undip itu memilih Desa Kalisalak sebagai tempat kami untuk pengabdian masyarakat. Tentunya dari KKN ini kami memulai banyak program yang tentunya untuk membangun sinergi juga dengan para Bapak Ibu desa sekalian. Tentunya mulai dari program kami itu tentang pengolahan sampah, tapi tidak merujuk pada pengolahan sampah juga. Kami juga pengen pendekatan mulai dari kita mulai dari kerajinannya juga, dari pendekatan secara langsung kepada masyarakat juga. Tentunya pastinya dari kami mahasiswa ya, tentunya sebagai pilar mahasiswa juga untuk pengabdian ke masyarakat, kami inginlah untuk mengabdi secara baik dengan proker yang kami bawa. Tentunya juga dari masyarakat sekitar juga bisa mendapatkan dampak positif dari kami mahasiswa Undip. Program ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal.